Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Baiklah, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan expected return dan juga resiko dari portofolio. Kalau pertemuan sebelumnya terakhir kita membahas expected return dan juga resiko dari aset tunggal, jadi cuma satu saham. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih menghitung expected return dan juga resiko dari portofolio. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan return yang diharapkan atau expected return dan juga resiko dari portofolio, di sini saya mau menunjukkan kepada teman-teman terkait dengan cara mencari data harga saham selain dari Yahoo Finance. Kalau sebelumnya kan kita sudah belajar mencari data harga saham di Yahoo Finance. Sekarang kita belajar mencari data harga saham dari annual report perusahaan. Pertama-tama silakan teman-teman masuk dulu ke website Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Kemudian di bagian perusahaan tercatat, di sini dipilih yang laporan keuangan dan tahunan. Apa sih bedanya laporan keuangan dan juga laporan tahunan? Jadi kalau yang laporan tahunan itu tidak hanya berisi data terkait dengan laporan keuangan saja, tetapi juga laporan non-keuangan. Dan salah satu laporan non-keuangan yang akan kita cari yaitu adalah terkait data harga saham. Jadi kita pilih yang jenis laporannya itu laporan tahunan, kemudian jenis sekuritasnya atau efeknya kita pilih saham, kemudian nama perusahaannya misalkan kita pilih Unilever, tinggal teman-teman klikkan Unilever. Kemudian untuk tahunnya misalkan kita pilih 2020, kita klik cari. Kalau misalkan di sini belum ada, berarti menunjukkan Unilever belum melakukan publish terkait dengan annual report-nya. Jadi kita misalkan pilih ke tahun sebelumnya, di tahun 2019, kita klik cari, nanti akan muncul data annual report-nya, kita pilih yang revisi. Jadi nanti tinggal teman-teman klik, akan otomatis terdownload. Kemudian di sini saya sudah punya datanya untuk annual report 2019. Sekarang kita mencari terkait dengan data harga sahamnya. Untuk memudahkan teman-teman mencari data harga saham, teman-teman bisa lihat dari daftar isinya. Di sini daftar isinya biasanya terdapat ikhtisar utama atau financial report di sini. Kemudian pilih yang ikhtisar saham di sini di halaman 12. Tinggal kita cari di halaman 12. Di sini biasanya ada data selain harga saham, juga ada beberapa data terkait dengan perusahaan, ringkasan terkait dengan perusahaan, misalkan ada beberapa rasio yang bisa teman-teman gunakan kalau misalkan teman-teman ambil skripsi. Sini misalkan ada ROA, ada ROE yang bisa teman-teman langsung ambil. Sekarang kita cari yang ikhtisar saham. Di sini kita tahu ada harga tertinggi, highest, harga terendah dan juga harga penutupan. Jadi yang kita pakai adalah yang closing price-nya, harga penutupannya. Nah, closing price-nya kita pakai yang Q4. Jadi quarter, karena di sini disajikan dalam bentuk quarter 1, 2, 3 dan 4. Kita pilih yang terakhir. Jadi kita pakai yang harga 45.400 di tahun 2018 dan di tahun 2019 itu 42.000. Baiklah, kemarin kan kita sudah membahas terkait dengan konsep Markowitz, di mana Markowitz di sini dia memperkenalkan gagasan mengenai diversifikasi investasi. Di mana dengan mendiversifikasi investasi paling tidak kita bisa meminimalkan terjadinya resiko. Bukan berarti kemudian menghilangkan resiko, enggak, karena resiko itu pasti ada, tetapi paling tidak dengan kita mendiversifikasi investasi kita pecah-pecah investasi kita ke berbagai instrumen, maka diharapkan dapat meminimalisir resiko. Dan salah satu quote yang paling terkenal dari gagasan Markowitz yaitu "Don't put all your eggs in one basket". Dari adanya diversifikasi itu, kemudian muncullah
yang namanya portofolio investasi. Jadi portofolio investasi sebagaimana yang sebenarnya sudah saya jelaskan kemarin, yaitu kombinasi 2 atau lebih investasi. Jadi contoh misalkan ada portofolionya Pak Budi, portofolio investasinya Pak Budi itu terdiri dari saham BRI, Indosat, dan juga Telkom. Jadi dipecah-pecah, nggak cuma dalam satu instrumen investasi saham saja pada perusahaan satu saja, tetapi bisa didiversifikasikan ke beberapa saham. Misalkan di situ portofolionya Pak Budi ada saham BRI, saham Indosat, dan juga saham Telkom. Jadi itu yang dimaksud dengan konsep dari portofolio investasi. Kemarin kita sudah menghitung bagaimana sih cara menentukan expected return atau return yang diharapkan dan juga resiko. Tetapi kemarin kita hanya sebatas pada satu investasi saja, pada satu instrumen investasi saja. Terus bagaimana kalau ternyata instrumen akuntan investasinya itu lebih dari satu? Bagaimana kita menghitung expected return dan juga risiko dari portofolio, yang mana portofolio tadi kan kombinasi 2 atau lebih investasi. Nah, hari ini yang akan kita bahas, bagaimana menghitung expected return dan juga risiko dari portofolio. Untuk mengestimasi return dan juga resiko portofolio, berarti nanti teman-teman harus menghitung expected return atau return yang diharapkan dan juga resiko dari beberapa kumpulan aset individual, instrumen investasi yang dikombinasikan dalam portofolio aset. Jadi teman-teman harus menghitung satu-satu untuk expected return dan juga resiko dari berbagai instrumen investasi yang ada dalam portofolio tersebut. Dimana untuk menghitung rumus dari return yang diharapkan dari portofolio bisa dilihat di slide di situ. Return yang diharapkan dari portofolio itu disimbolkan dengan ERP. P kecil di sini artinya portofolio, sama dengan sigma dari WI. WI itu adalah singkatan dari weight average atau rata-rata tertimbang, yaitu bobot portofolio sekuritas ke I. Jadi maksudnya itu gini, berapa sih persentase dana, kan dalam satu portofolio tadi kan terdiri dari berbagai instrumen investasi ya, bisa saham A, B, C, dan D. Nah, berapa sih persentase dana yang ditanamkan untuk investasi A, berapa yang untuk investasi B, dan berapa yang untuk investasi C. Jadi yang dimaksud dengan bobot portofolio itu seperti itu, di mana jumlah total dari bobot portofolio itu harusnya 100%. Kalau dinyatakan dalam persentase berarti harus 100%, sedangkan kalau dinyatakan dalam desimal berarti 1. Kemudian bobot portofolio dikalikan dengan expected return dari sekuritas ke I atau ERI-nya. Jadi teman-teman harus menghitung satu-satu return yang diharapkan dari setiap instrumen investasi dalam portofolio, dimana kemarin sudah kita pelajari untuk menghitung expected return itu adalah probabilitas dikalikan dengan return dari sekuritas tersebut. Jadi harus dihitung satu-satu untuk expected return dari masing-masing sekuritas yang ada di portofolio. Jadi misalkan kita langsung masuk ke contoh soal untuk menentukan expected return dari sebuah portofolio. Di sini misalkan dalam sebuah portofolio itu terdiri dari 3 jenis saham, yaitu ada saham ABC, saham DEF, dan saham GHI, di mana masing-masing saham ini sudah diketahui expected return-nya atau return yang diharapkan masing-masing sebesar 15% untuk saham ABC, 20% untuk saham DEF, dan 25% untuk saham GHI. Bu, misal kalau expected return-nya nggak diketahui gimana? Maka kalau expected return-nya nggak diketahui, teman-teman harus ngitung satu-satu expected return untuk masing-masing jenis sahamnya, seperti yang pertemuan sebelumnya, di mana untuk menentukan expected return itu adalah probabilitas dikalikan dengan return-nya. Berhubung di sini sudah diketahui, berarti kita tidak perlu menghitung expected return-nya. Kemudian, misalkan persentase dana yang diinvestasikan pada saham ABC itu sebesar 40%, saham DEF 30%, dan juga saham GHI 30%. Jadi persentase dana di sini yang dimaksud dengan weight average atau bobot
rata-rata tertimbangnya. Jadi W-nya itu di sini ABC itu 40%, DEF 30% dan GHI-nya 30%, sehingga total W-nya bobot portofolionya itu ada 100%. Kemudian tinggal kita masukkan saja ke rumus yang tadi, di mana untuk menentukan expected return dari sebuah portofolio, rumusnya yaitu sigma dari WI dikalikan dengan ER, yaitu return yang diharapkan untuk masing-masing sekuritas. Jadi tinggal kita kalikan. Yang pertama untuk saham ABC, di mana W-nya bobot portofolionya itu 40%, kita nyatakan dalam bentuk desimal, berarti 0,4 dikalikan dengan expected return untuk saham ABC, di situ ada 15% atau 0,15. Ditambah dengan saham yang kedua ada saham DEF dan juga saham GHI, sehingga total diketahui untuk estimasi dari return yang diharapkan dari portofolio tersebut yaitu sebesar 0,195 atau 19,5%. Jadi di sini portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham tadi, ABC, DEF dan juga GHI, diketahui bahwasanya return yang diharapkan dari ketiga saham tersebut itu sebesar 19,5%. Kalau tadi sudah expected return-nya sudah diketahui, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu untuk menghitung resiko portofolio. Jadi dalam menghitung resiko portofolio ada 3 hal yang perlu ditentukan, yaitu yang pertama ada varian setiap sekuritas. Jadi kan kemarin untuk menentukan resiko itu kan mencari standar deviasi terlebih dahulu, di mana untuk mencari standar deviasi atau resiko kita harus mencari varian dari setiap sekuritasnya terlebih dahulu, di mana kemarin resiko itu kan rumusnya standar deviasi, yang mana standar deviasi itu diperoleh dari akar dari varians. Jadi yang perlu ditentukan yang pertama itu adalah varians dari setiap sekuritas dalam portofolio. Kemudian yang kedua ada covariance antara satu sekuritas dengan sekuritas lain. Jadi covariance di sini adalah keterkaitan. Jadi gini, resiko portofolio itu tidak boleh hanya dihitung dengan menjumlahkan semua resiko aset investasi yang ada dalam portofolio. Jadi beda sama expected return. Kalau tadi kan expected return kita cari expected return dari semua instrumen investasi yang ada di portofolio kemudian kita jumlahkan. Tetapi kalau untuk resiko di sini kita tidak hanya menjumlahkan semua resiko, tetapi juga harus mempertimbangkan efek keterkaitan antar return aset tersebut dalam mengestimasi resiko portofolio. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana sih keterkaitan antara instrumen-instrumen investasi yang ada di portofolio tersebut, yaitu dengan menghitung yang namanya covariance. Jadi covariance ini itu adalah ukuran absolut yang mana menunjukkan sejauh mana sih dua instrumen saham atau lebih yang dalam portofolio tersebut itu saling bergerak secara bersama-sama. Jadi misalkan gini, jadi covarian itu dibagi jadi 3, ada covarian positif, covarian negatif, sama covarian 0. Yang pertama ada covarian positif. Jadi kalau yang covarian positif itu artinya bahwasanya instrumen investasi yang ada di portofolio itu bergerak secara linier. Jadi misalkan gini, dalam portofolio itu terdiri dari 2 saham, misalkan saham A sama saham B. Ketika portofolio tersebut memiliki covarian positif, maka ketika saham A naik, maka kecenderungan saham B juga akan ikut naik. Jadi ketika dalam suatu kondisi ketika return saham A itu naik, maka kecenderungan saham B juga ikut naik. Itu yang disebut sebagai covarian positif, jadi berhubungan linier. Sedangkan sebaliknya, kalau yang covarian negatif berarti kebalikannya, yaitu berhubungan terbalik. Jadi ketika dalam masih sama tadi portofolionya terdiri dari saham A sama saham B, jadi ketika saham A naik, justru saham B-nya itu turun. Itu yang disebut sebagai covarian negatif. Sedangkan untuk yang covarian 0 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan atau keterkaitan antara instrumen investasi yang ada di portofolio. Untuk menghitung covariance di sini misalkan untuk
contoh yang tadi, yaitu 2 buah sekuritas A dan B dalam satu portofolio misalkan, maka rumusnya RAI itu adalah return dari saham A dikurangi dengan expected return dari saham A dikalikan dengan return dari saham B dikurangi dengan expected return saham B dikalikan dengan probabilitas. Selain kovarian, yang hal perlu diperhatikan yang ketiga ketika menghitung resiko portofolio, yaitu bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Sama seperti di expected return tadi, di mana kita juga harus memperhatikan untuk bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Selanjutnya, bagaimana sih menghitung resiko portofolio? Jadi untuk menghitung resiko portofolio ada beberapa rumus yang harus teman-teman perhatikan. Karena dalam portofolio tadi kan terdiri dari 2 atau lebih investasi, berarti rumusnya akan berbeda-beda tergantung dengan berapa banyaknya instrumen investasi yang ada di portofolio tersebut. Untuk kasus yang pertama, misalkan ada 2 sekuritas dalam portofolio, jadi sebuah portofolio terdiri dari 2 instrumen investasi, misalkan seperti tadi ada saham A dan saham B. Secara matematis, untuk resiko portofolio dengan 2 sekuritas bisa teman-teman hitung dengan rumus yang tertera di slide, di mana ada WA, di situ ada weight average atau bobot portofolio untuk sekuritas A dikalikan dengan deviasi standar. Seperti yang kemarin, untuk mencari deviasi standar bisa teman-teman cek di video yang kemarin, sudah saya jelaskan. Kemudian ditambah dengan bobot portofolio untuk aset B dikalikan dengan standar deviasi dari aset B ditambah 2 kali WA, WB, kemudian PAB. P itu di sini adalah koefisien korelasi. Kalau di pertemuan kemarin untuk yang koefisien korelasi itu sudah saya jelaskan, di mana untuk menghitung koefisien korelasi pada satu instrumen investasi itu dengan cara standar deviasi dibagi dengan expected return. Dikarenakan di sini kita membahas koefisien korelasi untuk portofolio, jadi untuk rumusnya itu berbeda, bukan lagi standar deviasi dibagi dengan expected return, tetapi untuk menentukan koefisien korelasi dari portofolio itu dengan cara membagi antara covariance. Jadi rumus covariance yang sebelumnya itu dibagi dengan standar deviasi dari masing-masing sekuritas. Jadi covariance, kalau sebelumnya kita sudah belajar ada yang covariance di slide sebelumnya, covariance dari sekuritas A dan B. Jadi misalkan untuk menentukan koefisien korelasi antara instrumen investasi A dan B, maka rumusnya itu covariance dibagi dengan standar deviasi dari investasi saham A dikalikan dengan standar deviasi dari investasi saham B. Jadi untuk menentukan koefisien korelasi itu seperti itu, dimana nanti nilainya koefisien korelasi itu berkisar antara plus 1 sampai dengan min 1. Plus itu menandakan bahwa terjadi korelasi positif, sedangkan min itu berarti nanti ada korelasi negatif, dan 0 berarti tidak ada korelasi antara instrumen investasi yang ada dalam portofolio. Kemudian dikalikan dengan standar deviasi. Lanjut lagi ke resiko portofolio yang tadi, setelah korelasi koefisien korelasi kemudian dikalikan dengan standar deviasi A sama B dipangkat setengah, atau bisa juga teman-teman nyatakan setengah di sini itu maksudnya akar, jadi tinggal teman-teman akarkan hasilnya nanti, maka ketemu deviasi standar portofolio atau resiko dari portofolio untuk 2 sekuritas dalam satu portofolio. Baiklah, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini misalkan ada sebuah portofolio di mana portofolionya terdiri dari saham A dan juga saham B. Masing-masing saham menawarkan return sebesar 10% untuk saham A dan 25% untuk saham B, serta deviasi standar masing-masing sebesar 30% dan juga 60%. Korelasi antara saham A dan saham B di situ diketahui sebesar 1, dengan alokasi dana investor untuk kedua aset tersebut masing-masing sebesar 50%. Jadi di sini sudah diketahui berapa returnnya, kemudian standar deviasi dari masing-masing saham, korelasi, dan juga alokasi dananya, sehingga tinggal kita masukkan ke dalam rumus deviasi standar portofolio, di mana
Tadi rumus deviasi standar portofolio itu adalah bobot portofolio A dikuadratkan, di mana bobot portofolio di sini alokasi dananya 50%, berarti 0,5 dikuadratkan, dikali dengan deviasi standar dari saham A 30%, dikuadratkan ditambah dengan bobot dari portofolio untuk saham B juga 50%, dikali dengan deviasi standar untuk saham B di sini ditambah 2 dikalikan dengan WAWB, kemudian dikalikan juga dengan korelasi antara saham A dan B, di mana dalam soal sudah diketahui korelasi antara saham A dan saham B sebesar 1, kemudian dikalikan dengan deviasi standar dari saham A dan juga saham B, kemudian nanti hasil akhirnya kita pangkatkan setengah, atau bisa juga nanti hasil akhirnya teman-teman akar, karena pangkat setengah itu sama seperti diakarkan. Jadi nanti ketemu deviasi standar portofolio atau resiko dari portofolio tersebut sebesar 45%. Kalau tadi kan kalau portofolio itu hanya terdiri dari 2 aset investasi, terus bagaimana ketika dalam satu portofolio itu terdiri dari lebih 2 aset investasi? Maka nanti teman-teman harus mengkorelasikan satu-satu per aset investasi yang ada di portofolio. Jadi misalkan bagaimana korelasi aset 1 dengan aset 2, korelasi aset 2 dengan aset 3, aset 1 dengan aset 3, dan seterusnya. Bisa dibayangkan sendiri bagaimana kemudian ketika portofolionya itu terdiri dari 100 aset investasi, berarti akan teman-teman harus mengkorelasikan satu-satu dari semua aset investasi yang ada dalam portofolio itu. Jadi memang dengan konsep Markowitz ini sangat kompleks sekali, karena teman-teman harus memperhitungkan korelasi antar pervarian. Untuk itu, untuk menyederhanakan dari konsep Markowitz ini, kemudian muncullah yang namanya model indeks tunggal. Jadi bentuk penyederhanaan dari kompleksitas dari konsepnya Markowitz yang terkait dengan resiko portofolio. Karena tadi kalau dalam satu portofolio itu terdiri dari 100 aset investasi, maka berarti teman-teman kan harus mengkaitkan satu-satu. Bisa dibayangkan kompleksitasnya seperti apa, sehingga nanti ada gagasan baru terkait dengan penyederhanaan dari konsep Markowitz, yaitu dengan menggunakan model indeks tunggal. Yang mana untuk konsep model indeks tunggal sendiri akan kita pelajari minggu depan saja, sehingga nanti teman-teman nggak pusing karena banyak rumus. Jadi kita hari ini fokus untuk menghitung return dan juga resiko portofolio dengan konsep Markowitz, tetapi hanya untuk 2 sekuritas saja. Nanti saya akan kasih latihan soal lagi buat teman-teman kerjakan. Oke, selanjutnya terkait dengan tugas. Jadi di sini ada portofolio, di mana portofolio di sini adalah kombinasi dari 2 saham, yaitu ada saham PT Sumber Alvaria Trijaya, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan Alfamart, dan juga ada saham PT Indo Retail Makmur Internasional atau Indomart. Jadi di sini ada kombinasi dari saham Alfamart dan juga saham Indomart. Tugas teman-teman yang pertama, carilah return saham untuk masing-masing saham tersebut tahun 2018 dan juga 19. Jadi teman-teman diminta untuk menghitung return saham dari Alfamart dan juga Indomart tahun 2018 dan juga 2019. Kalau teman-teman masih ingat, untuk mencari return saham kemarin, itu kan rumusnya harga saham periode saat ini dikurangi dengan harga saham periode sebelumnya dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. Karena di sini untuk mencari return saham tahun 2018, otomatis teman-teman butuh data harga saham tahun 2017. Dan di sini sudah diketahui untuk harga saham 2017 untuk Alfamart itu closing price-nya Rp610, sedangkan untuk Indomart itu Rp2.250. Jadi teman-teman tidak perlu mencari harga saham yang tahun 2017, cukup mencari data harga saham tahun 2018 dan juga 2019. Kemudian data harga saham tersebut bisa teman-teman gunakan untuk menghitung return sahamnya. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, setelah tahu return sahamnya, tugas teman-teman adalah menentukan expected return dari masing-masing sekuritas. Jadi teman-teman cari dulu expected return-nya Alfamart berapa, expected return-nya Indomart berapa. Apabila di sini diketahui untuk probabilitasnya sendiri untuk tahun 2018 itu 0,15, sedangkan untuk tahun 2019 itu 0,20. Setelah tahu expected return dari masing-masing sahamnya, tugas yang ketiga baru teman-teman tentukan expected return dari portofolionya. Karena tadi kan portofolionya itu kan gabungan nih dari saham Alfamart dan juga saham Indomart. Jadi teman-teman tentukan expected return portofolionya berapa apabila alokasi dananya itu 50%, masing-masing 50%. Jadi misalkan dana kita 100%, 50% kita investasikan ke Alfamart, 50%-nya lagi kita investasikan ke Indomart. Jadi W-nya di sini, W-nya itu adalah 50% atau 0,5. Silahkan teman-teman kerjakan. Untuk deadline pengerjaannya sendiri nanti akan saya infokan di grup WA.